Selamat datang di SPP, seputar Pondok Pesantren. Bersama gua, Kang Faldo tentunya. Buat kalian yang sudah ngirimin pertanyaan-pertanyaan di konten Instagram gue yang ini, di sini gue bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian tuliskan. Buat yang gak kejawab, jangan khawatir. Nanti gue bakal bikin lagi Q&A part 2, part 3, part terusnya sampai bisa menjawab semua pertanyaan kalian seputar Pondok Pesantren. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum itu, di-subscribe dulu channel ini supaya gue semangat bikin kontennya. Kalau misalnya kalian mau diskusi, boleh di kolom komentar. Oke? Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Dari Jaluh Nicole. Bang, apakah masuk pesantren cuma 4 tahun bisa nggak? Kalau standarnya ya, kalau di salafiyah atau di tradisional itu 6 tahun. Kebanyakan sih 6 tahun. Salah satunya pondok pesantren gue itu direkomendasikan itu 6 tahun. Tapi kalau di modern 4 tahun itu biasanya 1 tahun itu untuk pelajaran pengenalan, tahun pengenalan gitu loh. Kayak di Gontor itu SMA-nya itu 4 tahun, dimana 1 tahun pertamanya itu khusus untuk belajar bahasa Arabnya gitu kan, khusus untuk pesantrenan lah gitu kan, supaya nanti di tahun kedua, ketiga, keempatnya ini ketika masuk pelajaran di pesantren itu bisa nih, karena kemungkinan besar ya pesantren modern itu ketika mengajar pakai bahasa Arab kalau nggak bahasa Inggris gitu. Jadi di tahun pertama ini tuh tahun-tahun masa pengenalan gitu loh, masa pelatihan gitu. Dan pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa ya, bisa seperti itu, tenang aja. Kita lanjut. Waduh, pakai bahasa Arab lagi. Al-Maghniyah ya. Al-Maghniyah. Bang, tes pesantren apa aja ya Bang kalau boleh tahu? Tes masuk pesantren itu kalau dulu sih ya gua itu tesnya ngaji. Tes ngaji pasti ya. Ngaji baca Quran gitu kan. Terus tes tahfidz-nya, kayak misalnya udah hafal juz berapa sampai surat apa, nanti dites tuh sama pengujinya. Terus tes pengetahuan dasar agama sama tes pengetahuan ilmu pengetahuan umum. Itu aja sih sebenarnya, biasa basic kok. Basic aja, enggak yang gimana gitu, enggak. Terus sama satu lagi, kalau misalnya lu itu pindahan dari sekolah Islam atau dari pesantren sebelumnya, lu bakal ditanya. Kalau misalnya dari sekolah Islam, lu bakal tanya sejauh mana nih pendalaman agama Islam di sekolah sebelumnya. Kalau misalnya dari pesantren sebelumnya pindah ke pesantren baru gitu kan, dan lu bakal ditanya juga kayak di pesantren sebelumnya ngaji kitab apa aja gitu. Lu di pesantren sebelum itu belajar ngaji apa aja gitu. Contohnya kayak misalnya lu dari pesantren tradisional A ke tradisional B gitu kan. Nah, dari tradisional A ini lo belajar kitab Jurumiyah nih. Nah, nanti lu di tradisional B, lu tuh lanjutin dari Jurumiyah tuh. Gak ngulang lagi dari awal gitu. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Stew. Kalau di pesantren harus hafalan di pesantren 30 juz sih Bang? Enggak juga sih sebenarnya guys. Jadi lo harus tahu dulu kalau misalnya ada beberapa jenis pesantren ya. Ada pesantren yang emang khusus penghafal. Nah, kalau pesantren khusus penghafal ini, pesantren tahfidz ini emang khusus untuk penghafal, jadi lulus itu 30 juz gitu. Tapi ada juga pesantren yang fokus itu ke kitab gitu. Jadi hafalan Al-Qur'annya paling cuman 3-5 juz atau standar pesantren tersebut lah gitu. Terus ada juga yang pesantren bahasa lughah misalnya kan, jadi dia lebih berfokus pada bahasanya gitu dan pengetahuan ilmiahnya seperti itu. Nah, jadi nggak semua pesantren itu mewajibkan santrinya itu lulus dengan hafal 30 juz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari M. Al-Farizi. Bang, tempat paling aman untuk menyimpan uang di mana? Oke, kalau lo menyimpan uang di pesantren itu ada namanya TPS, tempat penitipan santri ya, atau tempat tempat pembayaran santri namanya. Nah, itu lo bisa nyimpan uang di situ. Kalau misalnya dapat kiriman dari orang tua, masuknya ke rekening pesantren situ. Nanti lo bisa tinggal ambil uangnya kapan lo butuh. Di situ lebih aman nyimpan uangnya. Atau kalau lo gak mau ribet ya kan, lo bisa nyimpan di wali asramanya atau wali kelas lo gitu. Dan jangan nyimpan di lemari ya, takut nanti khawatir hilang atau malah kepake sendiri gitu kan. Oke. Terus dari GPSM. Bang, cara mengatasi biar bisa mondok Bang, aku pengen mondok tapi terhalang biaya. Oke.
beberapa pesantren, khususnya pesantren-pesantren kayak pesantren tradisional, itu untuk dari segi biaya ya itu nggak mahal ya. Kalau dari segi biaya itu nggak mahal, bahkan bisa dikategorikan gratis jika kalau lu mau mengabdi gitu. Jadi saya mau masuk pesantren, tapi ini lu harus bilang dulu ya ke pimpinan pesantrennya gitu. Abah atau yai gitu kan, saya mau buat pesantren tapi saya nggak punya biaya, saya pengen belajar ilmu agama, boleh nggak saya membayar ilmunya itu dengan saya mengabdi di sini gitu. Biasanya sih itu boleh dan bisa seperti itu. Kalau dulu sih bisa kayak gitu. Ada beberapa teman-teman gue yang nggak bayar di pesantrennya tapi dibayar oleh tenaganya gitu, dengan cara dia mengabdi di situ, entah itu jadi bagian dapur, bersih-bersih pesantren gitu kan, atau bersih-bersih masjid gitu kan. Intinya mereka membayar ilmunya mereka dengan tenaganya gitu. Terus dari Ren Ai, Bang, kalau nggak bisa baca Al-Quran, bisa nggak masuk pesantren cuma bisa baca juz amma? Gue masuk pesantren dengan ketidakbisaan gue membaca Al-Quran dan bisa baca juz amma. Juz amma kan juga termasuk Al-Quran ya, bagian dari Al-Quran kan, cuman dia bagian juz 30 gitu. Yang penting lo bisa baca Al-Quran aja. Juz amma juga itu termasuk Al-Quran, jadi gue bilang bisa. Dari Naufal, Bang, obat-obat yang dibawa ke pondok pesantren soalnya baru masuk pondok. Oke, kalau untuk obat-obatan lo bisa bawa obat itu obat paracetamol ya. Terus lo bisa bawa juga kayak obat pusing, obat batuk, obat gatal, ya kan, obat gatal-gatal itu kan, obat alergi, ya, obat-obatan yang sekiranya itu, dan obat-obatan yang sekiranya lo itu sering kena penyakit ini gitu. Itu kalau gue dulu tuh sering banget demam gitu kan, gue makanya bawa misalnya Sanmol, paracetamol gitu-gitu. Nah gue bawa kayak gitu tuh. Lu bawa obat-obatan yang sering banget lu sakit apa nih gitu, sama obat-obatan kayak alergi, obat gatal dan lain sebagainya gitu. Lanjut. Ini pertanyaan banyak nih, ada 4 ya, nggak apa-apa ya. Dari The Spirit Friday, B masuk pesantren biasanya berapa Bang? Macam-macam. Kalau mau di range-nya itu 5, 10 sampai 20. Ya. Biasanya kalau yang di 5 jutaan, di bawah 10 juta itu di daerah-daerah yang cukup terpencil biasanya. Cuman gue nggak tahu nih kalau yang di kota-kota. Kalau yang di kota-kota itu di 10 sampai 15. Nah, kalau yang udah super duper banget biasanya itu ya di 20 jutaan sih. Sekitar segitu. Cuman ada juga beberapa pesantren yang emang grade A banget gitu kan, sampai harganya itu bisa di 20 ke atas gitu. Terus kalau yang secara secara biaya nggak terlalu mahal banget itu gue bisa bilang ya di pesantren tradisional gitu, yang secara fasilitas apa adanya gitu. Tapi gue perlu tekankan kalau masalah biaya itu jangan jadiin sebagai salah satu patokan utama masuk pesantren ya. Yang pertama kali harus dicari adalah sanad, nasab, dan mazhabnya apa, mazhab dan manhajnya apa, itu dulu. Setelah itu baru lo pertimbangkan biayanya masuk atau enggak gitu. Yang kedua, berat nggak Bang masuk pesantren setelah SMP? Justru gue tuh merekomendasikan lo untuk masuk pesantren di usia lulus SD malah, supaya bisa 6 tahun SMP dan SMA di pesantren. Soalnya kalau lu masuk SMA, masuk pesantren itu SMP SMA keluar misalnya, nanti lu bakal SMA-nya bakal kegerus lagi nih gitu. Kebiasaan-kebiasaan di pesantren bakal hilang gitu. Nah, kalau lu masuknya dari lulus SMP dan masuk pesantren ketika SMA, menurut gua itu masih masuk dan bisa. Jadi enak tuh nanti ketika lu lulus, lu keluar kuliah, lu masih ada jiwa-jiwa pesantrennya gitu, dan lu bisa menjaga diri lu lebih baik. Karena SMA itu kan udah lebih dewasa pikiran kita kan. Jadi walaupun cuma 3 tahun di pesantren, setidaknya itu bisa menjadi bekal kita ketika kita nanti setelah keluar dari pesantren. Terus yang ketiga, apakah kalau masuk pesantren harus bisa bahasa Arab? Enggak juga. Ada beberapa pesantren itu yang bahkan secara basis bahasanya itu tidak menggunakan bahasa Arab, bahkan menggunakan bahasa daerah. Contohnya pesantren-pesantren tradisional. Nah, itu menggunakan bahasa daerah tuh mereka.
Tapi pesantren yang menggunakan bahasa Arab itu tidak diajarkan, tidak diwajibkan sebelum masuk pesantren harus bisa bahasa Arab. Tapi ketika di pesantrennya lo harus bisa bahasa Arabnya gitu. Jadi belajar bahasa Arabnya bukan di luar pesantren, tapi ketika sudah masuk pesantrennya. Oke. Yang keempat, kegiatan seni di pesantren biasanya apa aja bang? Seni bela diri, kayak silat, ya. Terus seni hadroh, seni musiknya ada. Terus biasanya itu ada juga seni tari kayak tari saman gitu kan, tarian-tarian apa sih yang biasa dipakai di Arab ya, lupa gue namanya. Ada beberapa seni-seni. Terus ada juga kalau misalnya pesantren-pesantren yang udah cukup elit gitu kan, ada seni lukisnya, ada bandnya misalnya gitu kan, banyak lah gitu. Kalau untuk kesenian ya, insya Allah ada kaligrafi juga tuh ya, ada kaligrafi termasuk dalam seni lukis tadi gitu ya. Oke, dari Zaki Majra, ijazah pesantren bisa melamar ke pekerjaan, misal ke perusahaan bank, guru dan lain, bisa nggak bang? Ini menarik. Jadi ijazah pesantren itu ijazah diniyah, ijazah agama yang gue bisa katakan itu untuk jadiin sebagai patokan untuk masuk pekerjaan nggak bisa. Sayangnya belum bisa di Indonesia ya, ijazah diniyah. Gua itu di pesantren ijazahnya dapatnya 2, ijazah diniyah dan ijazah formal. Nah, ketika gua mau masuk kuliah ya, gua menyetorkan keduanya gitu. Dan yang ditolak, bukan ditolak sih, yang dikembalikan lagi, ini udah nih, yang ini nggak usah gitu. Itu ijazah diniyahnya gua tuh. Karena standarnya di Indonesia itu masih menggunakan pendidikan formal. Jadi pendidikan diniyah itu kan termasuk pendidikan yang non formal ya. Nah itu nggak masuk dalam kategori gitu. Dari Soraski, di pondok pesantren boleh pulang nggak sih? Boleh, aduh kan ada liburan kita mah, masa nggak pulang-pulang? Kangen rumah kan, kangen masakan mama, kangen sama ayah, kangen sama adik dan kakak. Boleh pulang. Kapan pulangnya? Itu biasanya ketika Idul Fitri dan Tahun Baru gitu. Akhir tahun kayak gini nih, kayak misalnya sekarang nih kan, ini awal tahun nih. Nah ini dari Desember sampai Januari itu ada perpulangan tuh gitu. Sama Idul Fitri nanti ada perpulangan lagi. Idul Adha pulang nggak? Enggak. Idul Adha itu kita ada kegiatan potong kurban di pesantren tuh. Lanjut, Muhammad Fahmi Idris, kegiatan pesantren dari pagi sampai tidur bang. Lu bakal dibiasakan jam 3, jam 4 itu dibangunkan untuk tahajud. Terus lu sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh berjamaah itu ada kajian sampai jam 6. Kalau bisa lu pagi ada sarapan. Habis sarapan sampai jam 7 itu waktunya lu buat mandi. Habis mandi jam 7 masuk ya. Kalau hari Senin upacara, kalau enggak lu bisa langsung sholat duha ya kan, diwajibkan sholat duha. Setelah sholat duha itu masuk kelas seperti biasa. Sekolah itu istirahatnya itu kayak biasa, jam 10 istirahat, masuk lagi jam 12 itu sholat zuhur. Terus jam 1 makan siang, terus sampai jam 2 jam 3 tuh sekolah lagi, jam 3 asar. Habis asar itu ada yang free time, ada yang ngaji, ada yang hafalan sampai jam 5. Dari jam 5 itu lu waktunya makan ya, makannya nggak malam-malam, nggak ada makan malam, makannya sore ya kan, dari jam 5 sampai jam 6 makan biasanya. Terus jam 6 maghrib, sholat maghrib berjamaah. Dari maghrib sampai isya itu ada kajian lagi. Dari isya sampai sampai setelah sholat isya berjamaah sampai jam 10 atau jam 9, jam 10 itu ada kajian malam, ada kelas diniyahnya gitu. Dari jam 10 itu lo tidur malam gitu. Terus Aska, bang apa yang harus bawa kalau ke pesantren? Yang pasti kalau pesantren lo nggak ada kasur, lo bawa kasur. Kalau udah bawa kasur pasti lo harus bawa bantal dan selimutnya. Tapi gue saranin itu jangan yang bagus-bagus, mendingan lo bawa kasur lantai aja. Terus lo bawa alat mandi, lo bawa obat-obatan buat tidur sendiri, lo bawa baju secukupnya. Sama lo kalau mau bawa sepatu, jangan bawa sepatu yang bagus-bagus. Kalau bawa tas juga jangan tas yang branded banget. Kalau bisa cuma bawa tote bag doang cukup lah, nggak apa-apa gitu kan. Terus lu bawa peralatan mencuci lu kayak ember, hanger gitu kan, sikat gitu lu bawa seperti itu. Terus dari Hanif Ramadhani 16, bang tempat paling aman nyimpen cemilan di mana? Oke. Percaya nggak percaya, tempat paling enak buat nyimpen cemilan adalah di pengurus asrama. Nitip di pengurus asrama, insya Allah pengurus asramanya amanah ya. Walaupun kita suka barbar sama makanan, tapi ketika kita dititipkan amanah untuk menjaga makanan para santrinya, insya Allah makanan tersebut akan terjaga dengan baik
gitu. Tapi lu tetap juga kasih nih ke pengurus asramanya yang lu titipin, Kang, Akang kalau mau ambil aja ya Kang gitu misalnya gitu. Jadi nanti pengurus asrama juga bakal mikir-mikir tuh kayak oh ya ini boleh diambil sesekali gitu, lu bisa nitipin makanan di situ. Gue dulu juga gitu, sering nitip, yang ketika jadi pengurus gue juga sering dititipin. Pakai bahasa Jepang lagi namanya. Mau nanya kan, kalau lulus SMP mau lanjut mondok, nah daftarnya sebelum lulus SMP atau sesudah lulus SMP bang? Lihat aja pendaftaran ya. Kalau dari sebelum lulus SMP sudah ada pendaftarannya, di misalnya kelas 3 SMP tapi belum lulus nih kan, bentar lagi lulus gitu, kalau bulan depan atau 3 bulan lagi lulus, lu bisa daftar sekarang juga sebelum lulus. Gak apa-apa. Boleh. Gue dulu juga lulus SMP itu sebelum lulus malah gue udah daftar pesantren malah. Udah tes, udah masuk gitu. Boleh. Dari Fikri, bang apa aja syarat masuk ponpes, syarat masuk pondok pesantren? Berarti lu muslim. Berarti lu muslim. Terus lu siap menerima konsekuensi sama apa aja yang terjadi nanti di pesantren. Kayak misalnya lu kalau kena hukum, kenapa? Lu jangan ngadu, jangan menceritakan hal yang tidak kepada orang tua lu gitu kan. Karena ketika lu masuk pesantren secara tidak langsung itu menyerahkan diri lu ke pesantren gitu untuk dididik di tempat gitu kan, ibarat besi lu tuh siap untuk dibakar dan dileburkan gitu. Nah jadi lu harus siap untuk bisa ditempa diri lu di pesantren. Syarat khususnya mah nggak ada, yang penting lu muslim aja, gitu aja sih. Habis ya, pertanyaan itu aja tadi guys. Terima kasih buat yang udah ngirimin pertanyaannya ya, semoga menjawab. Dan kalau misalnya belum, boleh drop pertanyaan kalian lagi di komentar kalau misalnya ada yang kurang dari penjelasan gua. Oke? Nah besok kita bakal bikin Q&A lagi di TikTok. Oke? Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.